Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan cerita sebuah novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 348 bertepatan dengan bab ke 1656. Setelah melewati jam 7 pagi hari, media pasti akan mengabarkan masalah ini tanpa ragu-ragu. Pada saat itu pasti akan menyebar ke seluruh Jepang. Jika tidak dapat menyelamatkan orang dalam waktu 24 jam, maka berita ini akan menyebar ke seluruh dunia. Jika itu terjadi, bukan hanya reputasi buruk bagi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo saja, bahkan reputasi buruk bagi seluruh Jepang. Jika keamanan Jepang begitu buruk dan pembunuh begitu brutal dan begitu kuat, maka apakah departemen masih ada sosok ternama yang akan berani datang ke Tokyo lagi? Tidak hanya orang yang terpandang saja berbisnis juga tidak berani datang. Khawatirnya petinggi-petinggi negara juga tidak berani datang. Tetapi Tokyo adalah ibu kota Jepang. Jika reputasi buruk ini menyebar ke seluruh dunia, itu pasti akan menjerumuskan seluruh Jepang ke dalam dilema diplomatik. Dengan begitu, dia bergegas bertanya kepada anak buahnya, apakah hasil otopsi yang mendetail sudah keluar? Kepala dokter forensik yang bertanggung jawab atas otopsi segera bergegas datang dan memberikan laporan kepada Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo beserta Soudou. Setelah melakukan otopsi, kami mendapati belasan pengikut keluarga Su yang mati keracunan. Itu semuanya diracuni dengan racun sarin tanpa satupun pengecualian. Di samping itu kami mendapati mereka semua mati oleh racun sarin cair. Susaudau mengerjitkan keningnya. Racun sarin cair apa maksudnya? Dokter forensik bergegas menjelaskan. Di dalam suhu kamar, racun sarin adalah sejenis cairan minyak yang tidak berwarna, sangat mirip dengan gliserin. Ketika digunakan dalam peperangan, dia membentuk aerosol dalam skala yang luas setelah diledakkan. Tidak peduli apakah terhirup ataupun kontak dengan kulit, sama-sama dapat membuat keracunan. Tetapi pembunuh kali ini, dia pasti tidak ingin membuat peristiwa besar dengan membuat ledakan. Oleh sebab itu, dia menggunakan alat yang mirip dengan jarum suntik, lalu ditambahkan dengan sekitar 30 mg racun sarin cair dan menyemprotkannya ke tubuh korban dari jarak tertentu sehingga menyebabkan korban mati keracunan. Kepala Departemen Kepolisian bergegas bertanya, dengan kata lain, memang benar panah ninja itu tidak pernah digunakan, benar? Kepala Departemen Kepolisian tidak dapat menahan dirinya dan bertanya kepada Su Saudau, Tuan Su, menurut Anda mungkinkah biang keladi di belakang panggung pada masalah ini adalah musuh dari keluarga Su? Dengan wajah yang memucat, Su Saudau melontarkan, aku tidak peduli musuh siapa. Yang aku tahu hanyalah putra dan putriku yang masih disandra di Tokyo. Kamu harus menemukan dan membawa pulang mereka berdua tanpa tergores sedikit pun. Kepala Departemen Kepolisian amat tidak berdaya. Dia bergegas mengatur rencana. Pertama, lanjutkan dan perkuat penelusuran. Jangan melepaskan lokasi mobil dan orang apapun yang mencurigakan. Kedua, lepaskan itu Yuhiko dan Takashi Machi. Lalu awasi gerak-gerik mereka dari dekat. Lihat apakah bisa mendapatkan petunjuk. Begitu Takashi Machi yang berada di dalam ruangan interogasi itu mendengar dirinya diperbolehkan pulang, dia langsung menanyakan,
beberapa hari ini tidak begitu aman. Bolehkah biarkan aku tinggal di kantor kepolisian dulu? Petugas polisi yang menangani kasus itu berkata dengan kesal, apakah kamu menganggap Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sebagai hotel? Cepatlah keluar, kalau tidak kami akan memakai cara kasar. Takashi Machi tidak berdaya, dia hanya bisa bergegas kembali ke rumah dari kantor kepolisian dengan beberapa pengawal pribadinya yang mengantarnya. Sepanjang perjalanan, Takashi Machi tidak henti-hentinya merasa ketakutan. Dia takut kalau akan ada orang yang diam-diam membunuhnya. Selain itu, Kobayashi Masaki, mereka bertiga juga tidak berada di sisinya. Jika sesuatu terjadi, khawatirnya dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghadang. Dengan begitu, dia pun bergegas menelpon Kobayashi Masaki, tetapi setelah menelpon beberapa kali, tidak ada orang yang menjawab. Hatinya semakin tegang. Sialan, sebenarnya apa yang terjadi? Sudah beberapa jam, seharusnya juga sudah tiba ke Tokyo dari Osaka, bukan? Kenapa telepon tidak dijawab? Berpikir sampai di sini, dia pun merasa gelisah. Lalu berulang kali dia menelpon kepada kedua adik seperguruan Kobayashi Masaki, namun tidak ada satupun yang tersambung. Saat ini secara samar-samar di dalam hatinya dia sudah merasakan kejanggalan. Apakah ternyata Kobayashi Masaki mereka bertiga bernasib sama dengan saudara keempat mereka? Semuanya telah dihabisi oleh sekelompok ninja misterius itu. Tepat pada saat ini pengurus rumahnya pun menelponnya. Begitu tersambung, dia langsung berkata dengan terburu-buru, Tuan Besar, barusan ada orang yang misterius yang kesini dan mengatakan ingin mengantarkan sebuah hadiah besar untuk Anda. Takashi Machi bertanya dengan penuh terkejut. Hadiah besar? Hadiah besar apa? Sebuah mobil kontainer. Mobil kontainer? Sebenarnya apa yang terjadi? Sang pengurus rumah bergegas mengatakan, orang itu membawa mobil kontainer ke depan gerbang villa. Dia berkata kalau di dalam mobil kontainer berisi hadiah untuk Anda. Di mana orang itu? Aku mendengarnya melalui alat komunikasi bel di depan pintu. Setelah aku keluar, orang itu sudah tidak terlihat, tetapi mobilnya masih ada. Mendengarnya sampai di sini, sekujur tubuh Takashi Machi pun begini saking ketakutannya. Orang yang seperti apa yang akan mengantarkan hadiah menggunakan mobil kontainer, juga meninggalkan mobil kontainer di depan gerbang rumahnya. Selain itu juga pada saat-saat yang begitu mencurigakan, terpikirkan hal-hal. Dia bertanya dengan tegang, apakah sudah membuka dan melihat apa isi dari dalamnya? Pengurus rumah mengatakan, masih belum. Aku berniat menunggu Anda pulang dulu dan baru membukanya setelah itu. Takashi Machi melontarkan, lapor polisi, cepat lapor polisi. Kemungkinan di dalam mobil itu ada bom. Sang pengurus rumah bergegas mengatakan, Tuan Besar, kami sudah melakukan pemeriksaan bahan peledak dan bahan beracun. Kami tidak menemukan adanya kejanggalan. Tidak ada kejanggalan. Mendengarnya sampai di sini, Takashi Machi pun sedikit menghela napas lega. Pada kondisi umumnya, jika ingin mencelakai orang menggunakan sesuatu, kalau tidak menggunakan bahan peledak, maka pasti bahan beracun. Dua jenis itu karena setelah melakukan pengecekan tidak ada yang janggal, maka seharusnya tidak ada yang masalah. Peralatan di rumah yang digunakan untuk mengecek bahan peledak dan bahan beracun itu sama dengan alat yang digunakan di bandara dan perbatasan. Tingkat akurasinya sangat tinggi. Jika benar-benar ada bahan yang sejenis itu, maka tidak mungkin dapat disembunyikan. Berpikir sampai di sini, dia membuka mulutnya dan menuturkan, berapa menit lagi aku akan pulang, tunggu aku. Setelah menutupnya teleponnya, Takashi Machi pun meremas-remas keningnya, sekujur tubuhnya sudah terasa sedikit kelelahan. Dari sehari sebelumnya hingga sekarang, Tokyo benar-benar sangat kacau. Dirinya pun sudah sedikit panik saking kacaunya. 10 menit kemudian, Takashi Machi tiba di vilanya. Perbedaan terbesar antara Jepang dan Tiongkok adalah banyak bangunan rumah yang tidak dibangun oleh pihak developer, melainkan dibangun oleh pemilik bangunan itu sendiri. Poin ini sangat mirip dengan negara Tiongkok pada beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak peduli apakah orang kaya maupun orang miskin, mereka akan membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Oleh sebab itu, konsep perumahan komunitas beserta apartemen sangat jarang ada di Jepang. Jarak kediaman Takashi Machi
dari istana Jepang tidak begitu jauh, berada di lokasi yang sangat baik. Selain itu menempati area yang luas. Ketika dia tiba di depan gerbang rumah, dengan satu tatapan mata saja dia sudah bisa melihat sebuah mobil kontainer pendingin yang terparkir di tepi jalan. Saat ini sang pengurus rumah berlari menghampiri dan membukakan pintu mobil untuknya. Dia berkata dengan penuh hormat, "Tuan besar, mobil inilah. Pintu mobil terkunci, mesin tidak dimatikan, box pendingin di belakang masih menyala." Takashi Machi membelai-belai dagunya. Dia pun mendecakkan lidahnya. "Sialan, siapa yang mengantarkan musim dingin seperti ini? Apakah ternyata ingin menghadiahkan es krim untukku?" Tahu Takeshi Eiji yang sepasang tangannya dibaluti dengan gipsum yang juga dipapah oleh pelayannya itu berjalan keluar dari pintu gerbang yang mewah dengan mata buram yang baru saja bangun dari tidur mendapati Takashi Michi beserta mobil pendingin yang berada di dalam kondisi menyala itu. Dia pun bertanya dengan terkejut, "Ayah, ada apa ini?" Takashi Michi menggeleng-gelengkan kepala. Dia mengatakan, juga tidak tahu." Mengatakan, "Orang brengsek mana yang menyetir mobil ini ke sini? Katanya adalah hadiah yang diantarkan kepadaku." Takashi Eiji mengerjitkan keningnya dan menanyakan, "Apakah ini adalah mobil untuk mengantar produk laut? Sehari sebelumnya aku sudah meminta orang untuk memesan seekor ikan tuna sirip biru. Katanya akan diantarkan 2 hari ini." Pengurus rumah bergegas mengatakan, "Tuan muda, barusan orang yang mengantarkannya mengatakan kalau ini adalah hadiah untuk Tuan besar, bukan untuk Anda." Takashi Eiji berkata, "Kemungkinan sudah keliru. Di mana orang yang mengantar barang? Sudah pergi." "Aneh," Takashi Eiji melontarkan. "Kenapa mengantarkan barang tapi meninggalkan mobil?" Kening Takashi Michi mengerut erat. Bagaimanapun terasa sedikit janggal. Saat ini sang pengurus rumah membuka mulut dan menuturkan, "Tuan besar, kami sudah memeriksanya menggunakan peralatan. Seharusnya tidak ada hal yang membahayakan. Perlukah membuka box pendingin untuk melihatnya?" Takashi Michi bergumam untuk beberapa saat, lalu dia mengangguk-angguk kepadanya dengan pelan. "Buka saja, lihat apa isi sebenarnya." Sang pengurus rumah bergegas memberikan perintah kepada dua bawahannya, "Kalian berdua, bukalah pintu box pendingin itu." Dua orang tersebut langsung maju. Mereka membuka kunci pintu box pendingin pada sisi kiri dan kanan. Ketika sedang bersiap-siap membukanya, Takashi Michi bergerak mundur beberapa langkah secara tidak sadar. Hari ini dirinya sedikit sensitif. Dia tidak henti-hentinya merasa kalau seluruh bumi ini mengeluarkan keanehan. Pintu kiri dan kanan mobil dibuka. Kabut putih mengepul keluar dari dalam. Beberapa hari ini udara di Tokyo lembab, suhu kembali sedikit hangat lagi. Suhu pada saat ini sekitar 3 atau 4 di atas 0 derajat. Namun suhu di dalam mobil pendingin berada pada minus 20 derajat. Oleh sebab itu, uap yang bertemu dengan suhu dingin menghasilkan kabut. Mata semua orang melihat kepulan kabut tersebut sirna secara berangsur-angsur. Setelah kabut sirna dengan perlahan, benda yang berada di dalam box mobil pun akhirnya terpampang jelas di hadapan semua orang. Tetapi ketika semua orang mengangkat tatapan dan melihatnya, semua orang pun langsung menjerit saking terkejutnya. Ternyata ada 4 buah patung es berbentuk manusia yang berdiri dengan rapi di dalam box mobil. Selain itu, 4 patung es ini tepatnya adalah Kobayashi Masaki beserta 3 adik seperguruannya yang dibekukan hingga menjadi es. Pose dari keempat orang itu sangat aneh. Ada yang menelan kaki dari diri sendiri dari arah yang berlawanan, berdiri di dalam box mobil dengan pose berdiri pada satu kaki. Itu adalah Kobayashi Auta yang paling awal dibunuh oleh Jichen. Dan juga ada 2 orang yang saling merangkul berdiri bahu-membahu. Itu adalah saudara kedua dan saudara ketiga. Dan untuk Kobayashi Masaki, salah satu tangannya
bertolak pinggang, salah satu tangannya lainnya menghadap ke luar mobil dengan jari tengah yang diacungkan. Pose keempat orang itu selain pose Kobayashi Auta ketika mati, pose tiga orang lainnya dibentuk dan diperlakukan bagaikan patung model plastik oleh Cenjekai setelah sedikit dibekukan. Agar posisi tersebut stabil, Cenjekai juga menyiramkan sedikit air pada tubuh beberapa orang itu setelah air membeku menjadi es sehingga benar-benar memperkuat pose mereka. Oleh sebab itu, baru ada pemandangan yang sangat aneh seperti ini di hadapan semua orang. Takashi Eiji memiliki jarak yang dekat, begitu melihat ke sana dia menjerit ketakutan. Apakah ini adalah manusia ataukah boneka lilin? Pada dasarnya kejiwaan Takashi Imachi sudah sangat menyedihkan mendadak melihat empat anak buah kepercayaannya dibekukan menjadi es. Sepasang kakinya pun langsung melunak dan tersungkur ke atas tanah. Dia berteriak dengan penuh ketakutan, "Lapor polisi, cepat, cepat lapor polisi!" Pengurus rumah di sini baru saja ingin mengeluarkan telepon genggam dan menelepon, namun beberapa mobil polisi pun muncul dengan tiba-tiba dan langsung mengepung di depan gerbang dengan ketat. Awalnya mereka mengikuti Takashi Mechi secara diam-diam. Mereka ingin melihat apakah sebenarnya dia memiliki hubungan dengan kakak beradik Su yang hilang itu, tetapi bahkan bermimpi pun tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Baru saja mengikuti Takashi Mechi hingga ke depan gerbang rumahnya, Takashi Mechi pun langsung mendapatkan 4 patung es yang berbentuk manusia ini. Pemimpin tim kepolisian Jepang berjalan ke depan dengan wajah yang menggelap. Secara langsung dia menampakkan kakinya ke atas mobil pendingin untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu dia juga sedikit terperanjat dan bergumam, "Ini adalah manusia hidup. Sialan, benar-benar adalah manusia hidup. 4 manusia hidup. Sialan, apakah ini masih kota Tokyo yang aku tinggal selama 30 tahun lebih? Tidakkah segala yang berada di depan mata ini juga terlalu mustahil?" Petugas polisi yang berada di bawah itu tertegun dan menanyakan, "Kepala Inspektur, apakah keempat orang itu masih hidup?" Kepala Inspektur mengumpat, "Hidup kepalamu? Apakah kamu tidak melihat mereka sudah membeku menjadi es?" Wajah petugas polisi itu sangat sedih. Barusan Anda mengatakan kalau mereka adalah 4 manusia hidup." Kepala Inspektur itu menyeka keringatnya dan mengatakan, "4 manusia hidup yang telah membeku menjadi es. Cepat telepon dan suruh dokter forensik datang untuk melakukan otopsi." Selesai berbicara, dia berjalan ke atas tanah ke hadapan Takashi Mechi yang wajahnya pucat. Pasti itu dia berjongkok ke bawah dan bertanya dengan sangat serius, "Tuan Takashi, apakah 4 orang ini adalah anak buahmu?" Takashi Mechi mengangguk-anggukkan kepala. Dia bergumam, "Mereka semua adalah orang dari keluarga Kobayashi." "Keluarga Kobayashi?" seru kepala inspektur. Dia melontarkan, "Keluarga Kobayashi salah satu dari 4 besar keluarga ninja." "Benar." Takashi Mechi menelan air liurnya. Dia berkata dengan tegang, "Yang memimpin adalah anak sulung dari keluarga Kobayashi dan kepala keluarga saat ini, Kobayashi Masaki." Jantung kepala inspektur pun bergidik saking terkejutnya. Bisa dikatakan kalau Kobayashi Masaki adalah satu-satunya ninja yang terhebat di Jepang. Bahkan dia mati dengan begitu mengenaskan. Sebenarnya siapa yang telah kamu singgung perasaannya? Takashi Mechi menatap Kobayashi Masaki yang mengancungkan jari tengah kepadanya itu. Dia sangat putus asa dan sedikit terisak. "Sialan, bagaimana aku tahu?" Kepala inspektur melihat sosok Takashi Mechi yang sangat panik. Dia bergegas membuka mulutnya. "Kamu ingat-ingat lagi dengan teliti sebentar. Apakah sebenarnya kamu telah menyinggung perasaan seseorang atau tidak? Pada umumnya, kecuali memiliki dendam yang sangat besar. Kalau tidak, siapa yang akan bertindak seperti ini kepadamu?"
Selesai berbicara, kepala inspektur mengingatkannya lagi. Ingat lagi, apakah ada orang yang ingin membunuhmu atau adakah orang yang ingin kamu bunuh? Yang pertama terpikirkan oleh Takashi Michi adalah Yi Chen. Namun dengan segera dia pun menepis gagasan ini di dalam hatinya. Setelah Kobayashi Aota hilang tanpa jejak, Kobayashi Masaki mendapatkan sebuah informasi ketika memata-matai Yi Chen bahwa yang membunuh Kobayashi Aota bukanlah Yi Chen, melainkan sekelompok ninja yang lain. Kala itu Kobayashi Masaki menduga seharusnya adalah Koga Ryu yang setia pada keluarga itu. Tetapi dia sama sekali tidak memberitahukan masalah ini kepada orang kepolisian karena dia merasa juga tidak ada manfaatnya jika mengatakannya kepada pihak kepolisian karena untuk masalah ini sama sekali tidak dapat bukti apapun yang konkret. Semuanya hanyalah spekulasi dari Kobayashi Masaki saja ketika masih hidup. Baginya 80% adalah keluarga itu yang bermain-main di belakang. Namun bagi pihak polisi kemungkinan pihak lawan adalah Koga Ryu, tetapi mungkin juga adalah Iga Ryu, Saga Ryu, atau juga keluarga ninja lainnya yang tidak mencolok. Bagaimanapun ninja Jepang memiliki sejarah yang panjang dan memiliki banyak sekte. Sama halnya dengan pendekar pada negara Tiongkok, seni bela diri Tiongkok memiliki berbagai jenis, memiliki banyak sekte. Terdapat setumpuk sekte besar yang layak untuk disebutkan: Shaolin, Wudang, Kunlun, Ime, Huasan, Kongtong, sekte-sekte menengah ke bawah yang tidak diketahui namanya, lebih tidak terhitung lagi jumlahnya. Sama halnya dengan Jepang, selain 4 keluarga ninja terbesar, masih ada keluarga kecil dan sekte kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk tidak membiarkan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo ikut campur. Dia akan turun tangan secara langsung untuk membalas Ito Yohiko. Dengan segera dokter forensik pun tiba pada lokasi. Mereka membawa mayat yang membeku itu ke departemen forensik di kantor kepolisian. Mayat yang seperti ini paling tidak esnya harus dilelehkan seluruhnya terlebih dahulu. Setelahnya baru dapat melakukan otopsi. Kepala departemen kepolisian akan segera ambruk. Masalah penculikan Su Jipei dan Su Jiyu masih belum ada titik terang sama sekali. Namun dalam sekejap mata saja masalah yang begitu besar muncul lagi. 4 ninja dengan kemampuan yang luar biasa juga bisa terbunuh. Ini benar-benar satu masalah demi satu masalah yang datang bertubi-tubi. Tokyo dalam sesaat saja berubah menjadi sebuah kota yang aneh dan keji dari sebuah kota mode internasional. Namun ketika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo kebakaran jenggot, saat itulah mereka menggali kuburan sendiri di Tokyo. Su Jipei dan Su Jiyu, 2 kakak beradik, secara diam-diam telah dikirim keluar dari Kyoto ratusan kilometer jauhnya. Berdasarkan rencana dari Matsumoto Yoshito, dia ingin membuat sepasang putra-putri keluarga Su itu mati di tempat pemukiman Ito Yohiko. Jika saatnya tiba, dia akan membuat keluarga itu tidak berkutik. Tetapi Ito Yohiko juga bukanlah penakut. Dia juga memiliki kemampuan yang kuat. Pada saat dia sadar kalau dirinya telah dikambing hitamkan oleh orang, dia juga pasti akan menganggap Takashi Michi sebagai dalang di belakang panggung. Dengan begitu, Ito Yohiko pasti akan bertempur mati-matian dengan Takashi Michi. Tidak perlu waktu yang lama, kekuasaan 2 keluarga besar di Jepang itu akan terluka, bahkan hilang sepenuhnya. Pada saat itu, keluarga Matsumoto pun dapat memanen segala keuntungan. Lalu sebagai satu-satunya kandidat kerjasama dengan keluarga Su, dia akan bekerjasama dengan keluarga Su, sedangkan selangkah lebih memantapkan kekuatannya. Hari ini Yu Chen bangun pagi-pagi sekali.
aplikasi lamaran cuaca mengeluarkan notifikasi dimulai dari sore ini hingga malam akan ada badai salju yang besar di Kyoto, Osaka, dan area lainnya. Dia pergi ke lini produksi Kobayashi Pharmaceutical bersama dengan William terlebih dahulu. Pada sore harinya, dia meminta sebuah mobil kepada Chen Jekai. Dia berencana pergi ke Kyoto seorang diri dengan mengendarai mobil. Chen Jekai tidak tahu dirinya meminta mobil ingin pergi kemana. Melihat salju sudah turun, selain itu salju juga semakin lama semakin lebat. Dia pun bergegas mengingatkannya, "Tuan muda, hari ini ada badai salju. Menyetir mobil pada cuaca seperti ini terlalu berbahaya. Jika Anda tidak memiliki masalah yang mendesak, lebih baik jangan keluar." Yichen melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu cemas. Aku memiliki sedikit urusan pribadi yang ingin ditangani sebentar. Aku akan kembali setelah menanganinya." Senjekai menanyakan, "Apakah di Osaka perlukan mengutus orang untuk mengawal Anda?" "Tidak perlu." Yichen tidak mengatakan ke mana dia akan pergi. Sebenarnya dia juga tidak ingin mengatakannya. Dia juga tidak tahu kenapa dia terus-menerus memikirkan itu Nanako di dalam benaknya. Kemungkinan disebabkan oleh rasa simpatinya terhadap nona itu, juga kemungkinan disebabkan oleh rasa kagum, atau juga disebabkan oleh perasaan yang lainnya. Yichen tidak paham, juga tidak ingin memikirkannya. Dia yang sekarang hanya berniat pergi ke Kyoto untuk bertemu langsung dengan itu Nanako sebentar, sekalian mengecek kondisi lukanya. Bagaimanapun dia harus mengobati lukanya sehingga dirinya juga dapat pulang dengan tenang. Chen Jekai mendapati Yichen tidak bersedia mengatakan ke mana dia akan pergi. Dengan begitu dia pun tidak memaksa lagi. Dia hanya menasihatinya agar menyetir dengan hati-hati. Jika salju terlalu lebat, maka harus menunggu salju berhenti dan baru menyetir lagi setelahnya. Yichen berjanji kepadanya. Lalu dia pun membawa mobil dan melakukan perjalanan seorang diri. Jarak Osaka dengan Kyoto sangat dekat, hanya sekitar 1 jam saja jika membawa mobil. Ketika dia tiba di Kyoto, langit sudah menggelap. Salju semakin lebat, hampir seperti hujan bulu angsa. Yichen tidak tahu di mana sebenarnya kediaman keluarga itu. Dengan begitu dia pun mencari sebuah restoran Cina dan memakan semangkuk mie khas Cina terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran. Sesekali dia bertanya kepada pemilik restoran, "Bos, apakah kamu tahu di mana letak kediaman keluarga itu?" Lawan berbicara tertawa terkekeh dan mengatakan, "Kediaman keluarga itu terletak di sebelah Kastil Nijo. Bangunan sangat luas, sangat mudah untuk ditemukan. Selain itu, ada papan pada pintu utama yang bertuliskan aksara Cina itu." Yichen mengangguk-anggukkan kepala. Sesekali dia mengucapkan terima kasih, lalu dia pun melakukan pembayaran dan keluar dari restoran. Kastil Nijo adalah tempat wisata yang terkenal di Kyoto, sehingga dapat langsung dicari pada peta. Hanya berjarak 2 km saja dari Yichen. Dapat dicapai hanya dalam sekejap mata saja. Yichen yang duduk di dalam mobil malah merasa sedikit ragu-ragu dan bimbang dengan tiba-tiba. Dia masih belum memikirkan dengan baik bagaimana dia akan pergi dan bertemu dengan itu Nanako. Setelah tiba di kediaman keluarga itu, apakah langsung mengetuk pintu dan mengatakan ingin bertemu dengannya? Tidak pas, apalagi 4,5 miliar dolar milik itu Yohiko itu masih berada di tangannya. Jika saja anak buahnya melapor kepada itu Yohiko, maka dia pasti tidak akan membiarkan dirinya berjumpa dengan itu Nanako. Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan? Apakah ternyata dirinya harus menyelinap ke dalam? Kemungkinan juga hanya ada satu cara yang pas. Berpikir sampai di sini, Yichen menyalakan mobilnya, lalu dia pergi ke dekat Kastil Nijo mengikuti navigasi peta. Ternyata benar, tidak jauh dari Kastil Nijo terlihat ke kediaman keluarga itu. Kawasan kediaman keluarga itu sangat luas. Melihat ke dalam dari luar, sebagian besar lahan di dalamnya ditanami dengan pohon tua yang menjulang tinggi. Bangunannya juga adalah bangunan kayu kuno ala Jepang.
yang menggabungkan unsur arsitektur Cina yang kuat. Hanya sekilas saja bisa ditebak kalau itu adalah bangunan era kuno, karena ada sebuah saluran air kuno pada sekeliling kediaman keluarga itu dan dua jembatan yang masuk ke dalamnya. Ada properti pribadi sehingga Yi Chen pun memarkirkan mobil di tepi jalan yang tidak jauh. Setelah itu dia seorang diri menerjang salju dan menyelinap masuk ke dalam kediaman keluarga itu di dalam kegelapan. Tepat pada saat itu nanaku baru saja selesai berendam air panas. Karena hari ini salju yang ditunggu-tunggu sejak lama itu akhirnya turun. Selain itu juga adalah salju yang lebat. Itu nanaku pun langsung menyibak kabut di benaknya. Sebelum itu suasana hatinya amat bagus. Dia meminta pelayan untuk membantunya mengenakan sehelai kimono produksi lokal yang sangat indah. Lalu menggulung rambut panjangnya ke atas dengan elegan dan menusuknya dengan sebuah hiasan rambut yang paling dia sukai. Setelah itu dia mendorong kursi roda seorang diri dengan perasaan yang amat ceria dan pergi ke pekarangan kecil untuk mengagumi salju. Kawasan kediaman keluarga itu terlalu luas, terdapat beberapa pekarangan kecil dan besar. Perkarangan di mana itu nanaku berada adalah yang paling pojok dan paling tenang. Salju turun dengan lebat. Dengan segera, salju yang jatuh ke kepalanya membentuk selapis salju putih. Itu nanaku menatap salju yang memenuhi langit. Dia amat ceria bagaikan seorang anak kecil. Tidak lama kemudian dia mendongak dan melihat ke atas langit. Dia berkata dengan tulus di dalam hatinya, tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Tuan Yi Chen saat ini. Entah saat ini kota Jinling turun salju atau tidak. Entah apakah dia akan memikirkanku. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.